Sebelum Anda menyimak video ini, sebelum mata Anda bergerak mengikuti kalimat ini, ada sesuatu yang sudah ada, bukan Anda yang menciptakannya. Bukan juga orang-orang sebelummu. Ia sudah di sana sebelumnya, diam, sabar, menunggu, jauh sebelum ada yang menyadarinya. Anda pernah belajar angka. Anda pernah diajarkan bahwa ini adalah angka 3. Dan Anda menerimanya tanpa protes, tanpa bertanya. Tapi pernahkah Anda benar-benar bertanya, mengapa angka 3 berbentuk seperti itu? Bukan nilainya, tapi bentuknya. Dua lengkungan yang bertumpuk. Mengapa bukan segitiga? Mengapa bukan 3 garis lurus? Dan sekarang, pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa Anda tidak pernah mempertanyakannya bentuk itu? Karena bentuk itu masuk ke dalam otak Anda sebelum otak Anda siap untuk menolaknya. Anda belajar angka di usia 3 atau 4 tahun. Saat otak belum punya kapasitas untuk bertanya, maka ia hanya menerima, menyimpan, dan menganggapnya sebagai kebenaran yang tak perlu dipertanyakan. Inilah data yang ada sebelum kita menyadarinya. Sekarang, lihat ini. Anda akan bilang bahwa itu warna merah. Semua orang bilang itu merah. Tidak ada yang protes. Tapi, izinkan satu pertanyaan yang aneh. Apakah merah yang Anda lihat sama persis dengan merah yang aku lihat? Secara fisik, yang ada hanya gelombang cahaya. Panjang gelombang sekitar 700 nanometer. Tidak ada warna di sana. Warna adalah ciptaan otak Anda. Kita semua sepakat menyebutnya merah karena kita semua diajarkan label yang sama. Tapi, apakah pengalaman batinnya identik? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Ini yang disebut para filsuf sebagai qualia, pengalaman subjektif yang tidak bisa dibagikan sepenuhnya kepada siapapun. Anda tidak bisa masuk ke dalam kepala orang lain dan merasakan merahnya. Anda hanya bisa percaya bahwa pengalamannya mirip dengan milik Anda. Dan selama ini, kita membangun seluruh peradaban di atas kepercayaan itu. Sekarang lihat bentuk pohon ini. Batang besar bercabang menjadi cabang yang lebih kecil. Cabang itu bercabang lagi, dan lagi, dan lagi. Polanya sama di setiap level. Ini bukan kebetulan. Para ilmuwan menyebutnya fraktal. Pola yang mengulang dirinya sendiri di berbagai skala. Pohon, sungai, petir, pembuluh darah, neuron di otak Anda. Semuanya berbicara dalam bahasa yang sama. Matematikawan Benoit Mandelbrot baru merumuskan geometri fraktal ini pada tahun 1970. Tapi pohon sudah memakai rumusnya sejak 350 juta tahun lalu. Alam tidak menunggu manusia menemukannya. Alam sudah berjalan dalam kegelapan, tanpa penonton, tanpa nama, jauh sebelum ada yang melihatnya. Ada penelitian yang sangat menarik ketika manusia melihat pola fraktal di alam. Pohon, ombak, awan, tingkat stres turun hingga 60%. Gelombang otak berubah menjadi gelombang alfa. Gelombang yang muncul saat kita rileks dan meditatif. Mengapa? Ada penelitian yang sangat menarik karena struktur neuron di otak Anda adalah fraktal. Pembuluh darahmu fraktal, lipatan korteksmu fraktal. Ketika otak Anda melihat pohon, ia sedang melihat sesuatu yang sangat mirip dengan dirinya sendiri, seperti bercermin. Tanpa menyadari bahwa yang di depanmu adalah cermin. Kita berevolusi di alam. Ratusan ribu tahun nenek moyang kita hidup di antara pohon dan sungai. Otak yang merasa nyaman di lingkungan fraktal bisa berpikir jernih, bisa bertahan hidup. Maka kenyamanan yang Anda rasakan saat melihat matahari terbenam, saat berjalan di hutan, saat hujan turun, bukan sekadar estetika. Itu memori yang tersimpan dalam biologi Anda. Jauh lebih dalam
dari ingatan pribadi. Pohon sudah ada 350 juta tahun lalu, mata manusia baru ada 200.000 tahun lalu. Artinya, selama 349 juta 800.000 tahun, pola itu berjalan dalam kegelapan, tanpa penonton, tanpa nama, tanpa ada yang mengaguminya. Tapi ia tetap ada. Ini memunculkan pertanyaan yang sangat besar. Jika bentuk ada sebelum ada yang melihatnya, apakah bentuk itu nyata? Atau realita membutuhkan kesadaran untuk bisa ada? Fisikawan John Wheeler menyebutnya participatory universe, alam semesta yang membutuhkan pengamat untuk sepenuhnya eksis. Mekanika kuantum menemukan bahwa partikel tidak punya posisi pasti sampai ada yang mengukurnya. Seolah realita dan kesadaran tidak bisa dipisahkan. Seolah keduanya adalah dua sisi dari satu hal yang sama. Bayi yang baru lahir belum pernah melihat ular, tapi jika seekor ular diletakkan di dekatnya, ia menunjukkan tanda ketakutan. Bayi belum pernah belajar tentang ketinggian, tapi ia sudah naluriah takut jatuh. Dari mana data itu? Plato menyebutnya anamnesis. Belajar sebenarnya adalah mengingat, bukan menerima informasi baru. Dalam Al-Quran, ada sebuah momen yang sangat mengejutkan. Sebelum Adam diciptakan, sebelum bumi ada dalam bentuknya sekarang, Allah mengeluarkan seluruh ruh manusia yang akan pernah hidup dan bertanya kepada mereka, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Seluruh ruh, termasuk ruh Anda, pernah hadir di sana, menyaksikan langsung, mengenal tanpa tabir, menjawab dengan penuh kesadaran. Kemudian kita lahir, dan lupa, bukan lupa yang sederhana, tapi lupa yang total, lupa yang disengaja. Karena untuk menjalankan tugas di bumi, kita harus masuk sepenuhnya ke dalam dimensi ini. Dan untuk masuk sepenuhnya, kita harus lupa pada dimensi asal. Seperti aktor yang harus benar-benar masuk ke dalam peran, melupakan sementara bahwa ia sedang bermain peran. Kalau ia ingat sepenuhnya, dramanya tidak akan pernah terasa nyata. Di alam arwah, ruh mengenal Allah. Tapi itu adalah pengetahuan yang pasif, seperti mengetahui api dari cerita orang lain. Di bumi, ruh belajar melalui pengalaman langsung, merasakan kehilangan, merasakan cinta, merasakan takut, merasakan syukur. Pohon berakar kuat bukan karena tidak pernah diguncang angin, tapi justru karena pernah diguncang, dan ia bertahan. Mutiara terbentuk bukan karena kerang hidup dalam kenyamanan, tapi karena pasir yang mengiritasi masuk ke dalamnya. Bumi adalah laboratorium kesadaran, tempat di mana pengetahuan tentang Allah diubah menjadi pemahaman yang hidup, melalui pilihan, melalui perjuangan, melalui penyerahan diri. Dan setiap momen ketika seseorang memilih kebaikan dalam kondisi yang sangat berat, setiap momen ketika seseorang bersyukur, meski hidupnya sulit, setiap momen ketika seseorang memaafkan, meski berhak untuk marah, itu bukan sekadar perbuatan baik, itu ruh yang sedang menumbuhkan cahaya yang tidak akan pernah padam. Maka seluruh perjalanan manusia di bumi bukan dari tidak tahu menuju tahu, bukan dari gelap menuju terang, melainkan dari kesatuan yang tidak sadar, menuju pemisahan yang sadar, menuju kesatuan yang sadar. Kita berasal dari titik di mana tidak ada perbedaan antara energi dan realita. Kita masuk ke dunia pemisahan untuk mengalami, untuk memilih, untuk tumbuh, dan tujuan akhirnya adalah kembali. Tapi kali ini dengan membawa seluruh perjalanan yang telah kita tempuh. Setiap orang yang pernah bertanya dengan jujur
tentang asal dirinya. Setiap orang yang pernah diam di bawah pohon dan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap orang yang pernah menangis tanpa tahu sebabnya, merindukan sesuatu yang tidak bisa diingat. Ia sedang dalam proses mengingat. Proses yang lambat, yang sering menyakitkan. Yang sering terasa seperti kehilangan, tapi yang selalu bergerak ke arah yang benar. Anda memulai video ini dengan melihat sebuah titik cahaya. Sekarang Anda tahu, titik cahaya itu sudah ada sebelum ada yang melihatnya. Ia tidak membutuhkan mata Anda untuk eksis. Ia hanya menunggu sampai ada kesadaran yang cukup jernih untuk menyadarinya. Dan mungkin itulah juga yang terjadi dengan diri Anda. Anda sudah ada dalam bentuk yang paling murni, jauh sebelum tubuh ini lahir. Jauh sebelum nama ini disematkan, jauh sebelum ingatan pertamamu terbentuk. Dan seluruh hidup Anda, setiap pertanyaan yang Anda tanyakan, setiap keindahan yang Anda rasakan, setiap momen ketika sesuatu terasa benar pada tingkat yang sangat dalam, itu bukan Anda menemukan sesuatu yang baru, itu Anda sedang mengingat siapa Anda sebenarnya. Kita belajar bukan untuk hal yang baru, kita belajar untuk mengingat sesuatu yang telah kita alami. Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kita kembali.